Assalamualaikum semua. Kembali lagi bersama saya di channel YouTube Silviani Wulandari. Di video kali ini, saya akan bahas salah satu topik tentang materi geografi tanah, yaitu sifat tanah. Sifat tanah terbagi dua. Yang pertama itu sifat fisik dan sifat kimia. Tanah memiliki dua sifat, yaitu sifat fisik dan sifat kimia. Sifat fisik tanah adalah sifat-sifat tanah yang berhubungan dengan kesuburan tanah dan mempengaruhi pertumbuhan dan produksi tanaman. Sehingga, sifat fisik tanah dapat dijadikan sebagai indikator terjadinya degradasi tanah pada lahan kering. Sementara, sifat kimia tanah adalah pH tanah dan kandungan unsur hara. Kandungan hara terdiri dari kandungan nitrogen, fosfor, kalium, dan bahan organik. Sifat fisik dan sifat kimia tanah sangat menentukan pertumbuhan dan perkembangan tanaman yang dibudidayakan. Selanjutnya, saya akan membahas satu persatu mulai dari sifat fisik dan sifat kimia tanah. Yang pertama, sifat fisik. Tekstur tanah. Tekstur tanah mengacu pada ukuran partikel tanah yang bergantung pada proporsi relatif komponen mineral seperti pasir, debu, dan liat. Tekstur tanah selanjutnya dipengaruhi oleh porositas tanah, infiltrasi, dan kapasitas retensi air. Tekstur tanah berbeda dengan jenis tanah. Tanah berpasir terasa berpasir, lumpur terasa halus, dan tanah liat bersifat lengket dan mudah dibentuk. Yang kedua yaitu struktur tanah. Komponen tekstur tanah, termasuk pasir, debu, dan liat, dapat menghasilkan agregat sebagai akibat dari penggumpalannya. Agregat selanjutnya menggumpal bersama untuk membentuk tanah. Informasi tentang struktur tanah memberikan informasi tentang tekstur tanah, kandungan materi, dan aktivitas geologis. Struktur tanah dipengaruhi oleh proses fisik yang mungkin diperbaiki atau dihancurkan oleh pilihan praktik atau metode pertanian. Yang ketiga yaitu kepadatan tanah. Rata-rata kepadatan partikel tanah berkisar antara 2,60 hingga 2,75 gram per cm kubik, yang biasanya tidak berubah untuk tanah tertentu. Kepadatan partikel tanah lebih rendah untuk tanah yang kandungan bahan organik tinggi dan lebih tinggi untuk tanah dengan kandungan mineral yang lebih tinggi. Berat jenis tanah berbeda dengan berat jenis tanah yang selalu lebih kecil daripada jenis tanah. Kepadatan tanah biasanya tergantung pada tekstur dan struktur tanah serta komposisi tanah. Yang keempat yaitu porositas tanah. Porositas tanah ditentukan oleh jumlah pori-pori yang ada di dalam tanah. Porositas tanah ditentukan oleh pergerakan udara dan air di dalam tanah. Tanah yang sehat biasanya memiliki lebih banyak pori-pori di antara dan di dalam agregat tanah. Sedangkan tanah yang berkualitas buruk memiliki sedikit pori-pori atau retakan. Porositas tanah dipengaruhi oleh tekstur dan struktur tanah. Ukuran pori dalam tanah mempengaruhi kemampuan tanaman dan organisme untuk mengakses air, oksigen, dan gas serta mineral lainnya. Yang kelima yaitu konsistensi tanah. Konsistensi tanah mengacu pada kemampuan tanah untuk menempel pada dirinya sendiri atau benda lain dan untuk menahan deformasi dan pecah. Tiga kondisi kelembapan ditentukan konsistensi tanah yaitu udara kering, lembab, dan basah. Konsistensi tanah berkisar dari gembur sampai keras, sedangkan tanah basah berkisar dari tidak lengket sampai lengket. Konsistensi tanah merupakan properti penting yang menentukan kemampuan tanah untuk mendukung bangunan dan jalan. Yang terakhir yaitu warna tanah. Warna tanah ditentukan terutama oleh komposisi tanah organik. Warna tanah merupakan salah satu faktor yang membantu dalam prediksi karakteristik tanah lainnya dalam suatu profil tanah. Pengamatan warna tanah adalah cara kualitatif untuk mengukur kandungan organik,
oksida besi, dan liat tanah. Selain itu, warna tanah juga dipengaruhi oleh kandungan mineral tanah karena warna dapat berubah akibat oksidasi degradasi. Kemudian sifat kimia tanah. Yang pertama yaitu kapasitas tukar kation atau yang disingkat dengan KTK. Kapasitas tukar kation adalah jumlah maksimum kation total yang mampu ditahan oleh sampel tanah pada pH tertentu. Kapasitas tukar kation tanah diambil sebagai indikator kesuburan tanah, retensi hara, dan kemampuan tanah untuk melindungi air tanah dari pencemaran kation. Yang kedua yaitu pH tanah. Reaktivitas tanah dinyatakan dalam pH tanah, yang menentukan keasaman dan kebasahan tanah. Ini adalah ukuran konsentrasi ion hidrogen dalam larutan air tanah yang berkisar antara 3,5 hingga 9,5. Biasanya, tanah dengan keasaman tinggi mengandung jumlah aluminium dan mangan yang lebih tinggi, dan tanah dengan alkalinitas yang tinggi memiliki konsentrasi natrium karbonat yang lebih tinggi. Dari segi kesuburan tanah, produksi pertanian cenderung lebih banyak di tanah asam. Yang kedua yaitu pH tanah. Reaktivitas tanah dinyatakan dalam pH tanah, yang menentukan keasaman dan kebasahan tanah. Ini adalah ukuran konsentrasi ion hidrogen dalam larutan air tanah yang berkisar antara 3,5 hingga 9,5. Biasanya, tanah dengan keasaman tinggi mengandung jumlah aluminium dan mangan yang lebih tinggi, dan tanah dengan alkalinitas yang tinggi memiliki konsentrasi natrium karbonat yang lebih tinggi. Dari segi kesuburan tanah, produksi pertanian cenderung lebih banyak di tanah asam. Yang ketiga yaitu salinitas tanah. Garam di dalam tanah diangkut dari tabel garam di sumber air yang kemudian terakumulasi karena penguapan. Salinisasi tanah juga terjadi selama proses irigasi dari drainase. Akumulasi garam mempengaruhi degradasi bahan organik di dalam tanah dan vegetasi di tanah. Garam yang paling umum yang ada di tanah termasuk magnesium sulfat, kalium sulfat, dan karbonat. Sekian materi dari video ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa di like, comment, and subscribe ya. Terima kasih.